Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Iskandar SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Saya adalah guru PJOK di SDN 2 Takaran Klating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yang berisi tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Priandono dan pengajar praktik Bapak Nuraji, MPD. Latar belakang: masih sering terjadi pelanggaran di kelas karena masih ada hukuman yang diberikan akibat dari pelanggaran tersebut yang membuat murid merasa malu lalu tujuan aksi nyata: 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik daripada murid. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan: 1. Menghadap kepala sekolah, berkonsultasi dan menjelaskan tentang pentingnya budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru, bekerja sama dengan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi dan penerapan di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi dan praktek keyakinan kelas, menyampaikan materi budaya positif dan praktek keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Yang keempat adalah refleksi, yaitu merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini yaitu 1. Kepala sekolah, rekan guru dan murid. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, orang tua. Dan berikut ini adalah praktek penerapan keyakinan kelas pada kelas. Oke anak-anak? Sudah semua? Sudah semua. Pagi ini saya akan memberikan beberapa materi tentang ketertiban di kelas. Karena saya lihat beberapa kali pada saat terutama di kelas saya, di kelas PJOK ya, kalian masih ada yang belum mentaati peraturan, terutama pada saat menggunakan pakaian ya, pakaian. Jadi di sini ya saya akan menunjukkan ini. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif untuk khusus mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, untuk ini. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah apa? Namanya juga positif. Kebalikannya positif apa? Negatif. Negatif itu baik atau jelek? Jelek. Berarti positif adalah baik. Positif adalah baik. Ya. Apa saja yang baik? Contoh, ada yang tahu? Apa saja yang baik? Yang dilakukan di kelas? Menolong. Terus apa lagi? Menjaga Membantu. kebersihan. Terus? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Hah? Menjaga kebersihan. Apa? Taati peraturan. Apa lagi? Ayo. Tidak berbohong. Terus apa lagi? Yang positif-positif. Hah? Melaksanakan? Piket. Ayo, apa lagi? Jawab saja. Pokoknya yang baik-baik, yang positif-positif. Apa saja? Tapi? Hah? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Menjaga lingkungan, sama. Oke.
Sekarang kalian sudah paham, ya? Yang positif itu apa saja yang harus dilakukan di dalam kelas. Kalau di kelas ini itu lingkupnya di dalam kelas ya, di ruangan. Tetapi kalau olahraga, kelasnya di mana? Di lapangan. Sama-sama mata pelajaran, sama-sama mempunyai aturan. Jadi, ya, kenapa kok ada aturan? Nah, kenapa? Ada yang paham? Betul. Seumpama kamu datang ke rumah kantor ini, lalu siapa kan? Ayo, kenapa kok ada aturan? Nah, ayo. Terutama tadi saya bilang pertama seragam, oke? Harus yang rapi. Nah, kenapa? Ayo. Agar kenapa? Nah, agar pantas. Ya. Agar apa? Biar. Oke, cukup. Kalau videonya cukup dulu. Ini ada untuk pakaian yang rapi, ya, yang benar. Dari pakaian dari atas, ya, baju, celananya dimasukkan ya, bajunya. Pakai kaos kaki, ya. Ini khusus untuk olah. Putri juga gitu. Pakai baju, ya tak? Celana. Kalau pakai kaos kaki, bisa. Oke, tahu ya? Oke, kita tepuk tangan untuk temannya dari sebelah depan. Ya, seperti itu. Oke, ya, kesepakatan kelas sudah disepakati. Nantinya akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Seperti contohnya ini yang boleh dipakai. Bersikap sopan. Sopan itu apa saja? Banyak kan? Apa saja contohnya? Apa? Bersikap sopan itu apa saja contohnya? Apa? Mengucapkan salam. Terus? Apa lagi? Orangnya apa? Terus? Apa? Kalau berbicara tidak keras-keras, sopan kan? Ya. Kalau lewat depan orang tua menunduk, sopan enggak? Oke. Yang selanjutnya disiplin. Apa aja disiplin? Ya. Disiplin apa saja? Ayo, disiplin. Tepat waktu, harus disiplin. Lanjut. Apa lagi? Apa? Mengerjakan PR. Ayo, disiplin. Ayo. Apa lagi? Ayo, disiplin apa lagi? Ya sudah, apa lagi? Ayo, selain 3 ini. Oke, nanti dibalas lagi. Terus selanjutnya ada jujur. Jujur apa ada jujur itu contohnya? Tidak bohong, mesti aja. Ayo. Apa jujur? Ngakui kesalahan. Ayo. Apa? Ya? Apa lagi? Tenang. Banyak ya. Nanti saya coba tuliskan. Yang tinggal bertanggung jawab sesuai dengan masing-masing. Contoh. Tiketnya ya, kembalikan betapa tempatnya itu bawa, ambil buku dikembalikan ke tempatnya, pinjam buku kakak kalau sudah selesai dikembalikan, itu namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Oke, pertanyaan dulu. Di sini saya punya kertas. Silakan menuliskan minimal 1 hal positif yang harus kalian lakukan. Ya, minimal 1. Ya. Bisa, tapi tidak. Ya. Yo, serah.
Kita bayangkan kita menginginkan sekolah yang seperti apa, yaitu sekolah, mungkin sekolah yang bagus, yang fasilitasnya lengkap, yang siswanya nurut, ya. Nah, semuanya itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi, ya, dari masyarakat. Jadi guru-guru sendiri, tentunya itu di sini ada materi yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Oh, Pak Murid. Ya, budaya positif. Lanjut. Nah, agenda kegiatan pada saat ini adalah pembukaan, penyampaian materi budaya positif, ada tanya jawab, refleksi, dan terakhir adalah penutup. Oke. Pada acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang dua, eksplorasi konsep. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini ada permainan cobalah buka. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengapalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya. Coba Anda mengepal. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Ini bisa berpasangan bersama teman di sampingnya. Mengepal. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghajik, merayu, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar mau membuka tangan Anda. Nah, ya. Yang satu menggenggam, yang satu merayu untuk meminta atau melihat. Seperti itu. Di sini kita bermain psikologi sedikit. Coba lakukan kegiatan coba buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 3 detik saja. Saya bayangkan atau bisa dipraktekkan dengan teman di sebelahnya. Lanjut Pak. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau membuka, kenapa? Seperti itu. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Ya, yang satu tadi dibuka, yang kedua tidak mau, meskipun berbagai cara. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ada yang tahu? Siapa? Oke. Next. Nah, kemungkinan jawaban kita ini. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan. Ya, ada yang membuka, ada yang menutup. Banyak. Ya.
Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya pemegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi intinya yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Itu masuk ke motivasi internal atau intrinsik masing-masing. Itu jawabannya. Lanjut Pak. Teori kontrol. Nah, di sini dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, bahwasanya selama ini banyak kita beranggapan murid akan nurut dengan kita karena kita yang mengontrol. Ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal tidak semua itu bermanfaat karena sesuai dengan kemauan masing-masing. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memarahi anak, itu kan membuat bersalah ya? Menganggap semua itu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak di antara kita yang ketika siswa berbuat kesalahan, itu kita memaksa untuk gimana caranya harus benar, bagaimanapun caranya, seperti itu. Lanjut Pak. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini intinya di sini. Bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nanti kita bahas. Kenapa kok kebajikan universal? Pak, kebaikan gitu. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, diambil dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, persepsi, keteladanan, sikap merdeka. Cetakan kelima 2013, halaman 470. Di pendidikan guru penggerak itu intinya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Intinya di situ. Makanya perlahan demi perlahan kurikulum berubah dari kelas 1, kelas 4, selanjutnya kelas 2, kelas 5 itu jadi kurikulum merdeka. Kenapa? Karena sesuai dengan pemikiran beliau. Disiplin. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya, belajar, bukan disiplin yang kita paham. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ya, intinya itu, motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak bisa digunakan sama sekali. Hukuman itu alternatif terakhir. Polisi itu alternatif terakhir kalau tidak bisa dengan yang lain. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Bukan nilai-nilai kebaikan, bukan nilai positif, tetapi berubah menjadi nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Jadi kebajikan universal yang semua orang pasti paham dan tahu. Universal secara umum di semua negara, semua suku itu universal. Nilai kebajikan universal di berbagai organisasi atau institusi yang digunakan pada saat ini. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila. Kita tahu semua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang lain adalah Ibu Primarius program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Di petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Nah, the 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itu tadi sudah. Itu tadi kembali lagi. Nah, di sini adalah kata-kata di sini kan peduli, penalaran. Itu semuanya kan orang paham. Jadi universal sifatnya, secara umum. Jadi tidak membedakan. Bekerja sama itu tidak membedakan suku, agama, ras, dan apapun. Nah, itu universal istilahnya. Tidak berlaku untuk lingkup yang kecil, tapi lingkup yang luas. Lurus hati, semua sudah paham seperti itu. Ada Pak yang tabel. Nah, ini sama, peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih. Lanjut. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal itu, ya. Sebelah kiri, kanan, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar, hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, hadiah. Ya. Saya akan melakukan sesuatu kalau dapat hadiah. Itu juga eksternal. Yang terakhir, motivasi internal. Tujuan di sini positif lah. Tujuannya di sini positif ini. Motivasi internal atau intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menghargai diri sendiri. Lanjut. Motivasi perilaku manusia sama. Diane Borsen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ekstrinsik ya, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, untuk
dengar restitusi? Pernah. Pernah? Di statusnya Pak Wali. Oh, ada yang pernah dengar di sini restitusi? Barangkali ada yang pernah. Belum ya. Ini adalah hal yang baru, itu namanya restitusi, bukan hukuman, bukan penghargaan, tetapi restitusi. Nanti kita pelajari. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Ya, aturan dibuat untuk meluruskan. Nah, intinya seperti itu. Tapi ini adalah hukuman, sesuatu hukuman. Hukuman itu memaksa, belum harus. Nah, untuk yang restitusi ini, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, biasanya perilaku seorang itu pasti bersimpangan dengan orang yang lain, jadi merugikan orang yang lain. Jadi bagaimana caranya agar tidak berseberangan dengan orang lain? Seperti itu, restitusi. Nah, ini di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Apa kok penghargaan kok menghukum? Nah, di sini ada saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon ya, dalam bukunya Punish by Reward mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kesalahan itu adalah pembelajaran juga. Intinya seperti itu. Baik. Beberapa hari yang lalu saya juga melaksanakan restitusi. Kalau dengan tahu, saya ambil video di kantor. Nah, itu adalah praktek restitusi namanya. Ketika anak melakukan kesalahan, itu diajak berdialog, bukan dimarahi atau dihukum. Intinya seperti itu. Masih dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini sekarang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu, dimarahi atau dihukum. Intinya seperti itu. Masih dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini sekarang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberi penghargaan. Jadi seseorang tidak akan melakukan sesuatu bila tidak ada hadiahnya. Intinya gitu. Penghargaan kan hadiah ya. Penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intensif. Coba. Salah satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya seorang anak atau seseorang akan melakukan, nggak terasa, aku dapat hadiah, itu jangka pendek. Tapi jangka panjangnya itu akan ketergantungan. Kalau tidak dikasih hadiah,
tidak akan melakukan. Itu intinya. Penghargaan menghukum. Ya, seperti itu tadi contohnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat sasaran. Penghargaan tidak efektif, ya, tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Merusak hubungan itu yang dapat hadiah biasanya ya itu wae, yang tidak dapat ya tidak dapat, ya, seperti itu. Jadi ada kesenjangan sosial antara teman A dan teman B. Itu merusak hubungan intinya. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia hanya berkreativitas ketika mendapatkan penghargaan. Lanjut. Nah, di sini adalah ada beberapa kalimat tindakan guru di kelas, dan di sana itu hukuman ataukah konsekuensi. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau eksekusi itu kan tindakannya, tapi ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya tidak akan begini-begini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Kalau ini mencatat 100 kali ini, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ayo, coba dipikirkan sedikit. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh untuk melepas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Ini garis itunya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut Pak, di sini ada kunci jawabannya. Nah, ya, kalau masih sesuai dengan karakternya, seperti ini PJOK ya, itu konsekuensi. Ya, berikan tumpahan air, tanggung jawab. Ya, konsekuensi. Yang lain adalah hukuman. Pak, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum, berdiri di lapangan 1 jam, mengerjakan PR di halaman sampai istirahat. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan karena dia itu sendiri, tidak ada temannya, itu menyakitkan. Sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau fisik mungkin bisa disembuhkan, tapi kalau hati itu biasanya teringat sampai mungkin bisa seumur hidup ya. Contoh saja Bapak Ibu sekalian, ketika SD dulu, sekarang itu SD, pasti punya ingatan hal apa yang paling menyenangkan dan hal apa yang paling menyakitkan di saat SD. Ingat atau betul? Ingat, pasti ingat. Guru yang paling baik, guru yang paling jahat, itu pasti ingat sampai sekarang. Iya apa enggak? Padahal itu sudah berapa tahun terjadi? Sudah berpuluh tahun yang lalu, ya kan? Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi di sekolah kita. Intinya gitu. Jadi jangan sampai ingatan yang jelek itu diingat anak-anak kita sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Ya. Paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk
konsep diri yang baik. Ya, kenapa konsep diri yang buruk? Aku salah, pasti dihukum. Seperti itu kan buruk. Aku salah terus, itu buruk. Tapi kalau konsekuensi, oh karena saya salah, saya harus seperti ini. Karena saya salah, harus seperti ini. Nah itu. Karena saya tidak sesuai, saya harus ini. Itu konsekuensi ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak harus mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, ya kan? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Konsekuensi. Lanjut Pak. Wah, kita banyak kecil. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, di sana ada identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman tadi. Kalau identitas sukses itu konsekuensi itu juga sukses, tapi masih ada yang lebih baik lagi, yaitu yang terakhir, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kamu itu sudah benar apa tidak? Salah. Nanti dia memilih salah. Nah, yang benar bagaimana? Nah, itu adalah pilihan. Tapi kalau hukuman, kamu itu salah, kamu berdiri, nah itu hukuman. Oke. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman untuk anak untuk jangka yang pendek. Ya, karena salahnya sudah diselesaikan. Konsekuensi tadi, contoh yang tadi menumpahkan air dibersihkan sendiri, itu kan sudah jangka yang pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Ya, maka nanti tidak mengulanginya lagi karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya. Hanya tidak nyaman, bukan disakiti ya. Kalau hukuman itu mau hukuman hubungannya baik fisik ataupun psikologis atau pikiran. Murid dibuat tidak nyaman. Tak nyaman karena contoh membersihkan air tadi kan bersih, lihat teman-temannya juga tidak nyaman rasanya. Murid mendapatkan penguatan karena diajak ngobrol dengan gurunya, jadi anak itu merasa nyaman dari hati. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Nah, perilaku pasif agresif itu melawan ya. Itu semakin meningkat. Ketika anak salah, dimarahi, dihukum, dia justru akan kebanyakan melawan. Salah terus, dihukum kalau Pak Imam. Nah, itu. Itu melawan ya. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Itu untuk konsekuensi dan restitusi masalah itu terpecahkan. Lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa lingkaran budaya positif itu secara keseluruhan. Di dalamnya itu ada lingkungan yang positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas yang paling kecil. Karena kita penerapannya di sekolah, jadi yang paling kecil adalah peraturan kelas di kelas masing-masing. Intinya seperti itu. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, kenapa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas? Nanti saya jelaskan. Lanjut. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang.
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, beberapa waktu lalu saya juga melaksanakan keyakinan kelas yang ada di kelas 5 di kelas PJOK ya, karena di kelas masing-masing ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu seperti ini. Datang tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya apa? Yang bersifat universal, yang bersifat umum. Tidak terlambat itu sifatnya masih belum umum. Yang sifatnya universal, ya, datang tepat waktu itu disiplin. Nah, sifatnya universal. Lanjut, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Di sini kembali ke nilai kebajikan yang sifatnya universal, nilai umum, tidak membeda-bedakan, semua orang paham. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju. Yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Pikir sedikit ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Tidak paham, mulai paham. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan masih bergantian atau menunggu giliran. Apa di situ? Universalnya, antri kan ya. Gunakan masker. Gunakan masker. Nah, ya. Jangan berlari di kelas. Ya. Itu. Nah. Di situ begini. Nilai kebajikan adalah tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setelah minjam, contohnya minjam buku di perpus, kembalikan. Ya, bahasa universalnya adalah tanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, ya, dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, komitmen, tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Bahasa kebajikannya itu menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, di sini bahasa universalnya untuk menjaga kesehatan. Intinya seperti itu bedanya. Lanjut, Pak. Sudah paham? Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin beberapa teman sudah ada yang paham. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja? Yang pertama adalah survival. Apa survival? Survival itu bertahan hidup. Ya, survival, bertahan. Power adalah apa? Kekuatan, kekuasaan. Freedom, kebebasan, ya. Fun, apa Pak? Senangan, ya. Ya. Dan belonging. Apa belonging? Apa? Ya, kasih sayang. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya. Ketika ada seseorang atau anak yang menyimpang, kita bisa melihat, melacaknya itu dari 5 kebutuhan dasar ini. Apakah dia tidak diakui di teman-temannya, ataukah
dia itu tidak dikasih sayang sama orang tua, atau dia itu tidak suka dengan mata pelajarannya, pengen senang kan, fun, ya. Nah, itu bisa dilihat dari 5 kebutuhan dasarnya. Apa yang kurang, apa yang belum tepat. Restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, dalam restitusi itu ada yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu memposisikan diri sebagai apa? Gitu. Di sini ada 5, yaitu penghukum, ya, penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kontrol sebagai seorang teman. Terus sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oh, boy, kok ono penghukum, ada pemantau, ada manajer. Ada yang sudah paham kira-kira salah satunya? Kalau penghukum mungkin banyak yang sudah tahu. Penghukum itu seperti ini contohnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara guru tersebut. Patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai, kamu lagi. Itu adalah penghukum. Selanjutnya kan dimarahi atau dihukum. Intinya seperti itu. Masih dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini sekarang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberi penghargaan. Jadi seseorang tidak akan melakukan sesuatu bila tidak ada hadiahnya. Intinya gitu. Penghargaan kan hadiah ya. Penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Coba. Salah satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya seorang anak atau seseorang akan melakukan, nggak terasa, aku dapat hadiah, itu jangka pendek. Tapi jangka panjangnya itu akan ketergantungan. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak akan melakukan. Itu namanya penghargaan menghukum. Ya, seperti itu tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat sasaran. Penghargaan tidak efektif, dan dimarahi atau dihukum. Intinya seperti itu. Masih dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini sekarang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberi penghargaan. Jadi seseorang tidak akan melakukan sesuatu bila tidak ada hadiahnya. Intinya gitu. Penghargaan kan hadiah. Penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Coba. Salah satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya seorang anak atau seseorang akan melakukan, nggak terasa, aku dapat hadiah, itu jangka pendek. Tapi jangka
Jangka panjangnya itu akan ketergantungan. Tidak, kalau tidak dikasih hadiah tidak akan melakukan itu namanya. Penghargaan menghukum. Ya, seperti itu tadi sebenarnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat sasaran. Penghargaan tidak efektif. Ya, tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Merusak hubungan itu yang dapat hadiah biasanya ya iku wae, yang tidak dapat ya tidak dapat ya, seperti itu. Jadi ada kesenjangan sosial antara teman A dan teman B. Itu merusak hubungan intinya. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia hanya berkreativitas ketika mendapatkan penghargaan. Lanjut. Nah, di sini adalah ada beberapa kalimat tindakan guru di kelas, dan di sana itu hukuman ataukah konsekuensi. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau eksekusi itu kan tindakannya, tapi ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya tidak akan begini-begini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Kalau ini mencatat 100 kali ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ayo, coba dipikirkan sedikit. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk melepas, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Ini garis itunya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut Pak, di sini ada kunci jawabannya. Nah, ya, kalau masih sesuai dengan karakternya, seperti ini PJOK ya, itu konsekuensi. Ya, berikan tumpahan air, tanggung jawab. Ya, konsekuensi. Yang lain adalah hukuman. Pak, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum, berdiri di lapangan 1 jam, mengerjakan PR di halaman sampai istirahat. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan karena dia itu sendiri, tidak ada temannya, itu menyakitkan. Sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau fisik mungkin bisa disembuhkan, tapi kalau hati itu biasanya sampai teringat sampai mungkin bisa seumur hidup ya. Contoh saja Bapak Ibu sekalian, ketika SD dulu, sekarang itu SD, pasti punya ingatan hal apa yang paling menyenangkan dan hal apa yang paling menyakitkan di saat SD. Ingat atau betul? Ingat, pasti ingat. Guru yang paling baik, guru yang paling jahat, itu pasti ingat sampai sekarang. Iya apa enggak? Padahal itu sudah berapa tahun terjadi? Sudah berpuluh tahun yang lalu, ya kan? Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi di sekolah kita. Intinya gitu. Jadi jangan sampai ingatan yang jelek itu diingat anak-anak kita sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Ya. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak
menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ya, kenapa konsep diri yang buruk? Aku salah, pasti dihukum. Seperti itu kan buruk. Aku salah terus, itu buruk. Tapi kalau konsekuensi, oh karena saya salah, saya harus seperti ini. Karena saya salah, harus seperti ini. Nah itu. Karena saya tidak sesuai, saya harus ini. Itu konsekuensi ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak harus mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, ya kan? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Konsekuensi. Lanjut Pak. Wah, kita banyak kecil. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, di sana ada identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman tadi. Kalau identitas sukses itu konsekuensi itu juga sukses, tapi masih ada yang lebih baik lagi, yaitu yang terakhir, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kamu itu sudah benar apa tidak? Salah. Nanti dia memilih salah. Nah, yang benar bagaimana? Nah, itu adalah pilihan. Tapi kalau hukuman, kamu itu salah, kamu begini, nah itu hukuman. Oke. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman untuk anak untuk jangka yang pendek. Ya, karena salahnya sudah diselesaikan. Konsekuensi tadi, contoh yang tadi menumpahkan air, dibersihkan sendiri, itu kan sudah jangka yang pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Diharapkan nanti tidak mengulanginya lagi karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya. Hanya tidak nyaman, bukan disakiti. Ya. Kalau hukuman itu mau hukuman hubungannya baik fisik ataupun psikologis atau pikiran. Murid dibuat tidak nyaman, tak nyaman karena contoh membersihkan air tadi kan lihat teman-temannya juga tidak nyaman misalnya. Murid mendapatkan penguatan karena diajak ngobrol dengan gurunya, jadi anak itu merasa nyaman dari hati. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Nah, perilaku pasif agresif itu melawan ya. Itu semakin meningkat. Ketika anak salah, dimarahi, dihukum, dia justru akan kebanyakan melawan. Salah terus, dihukum kalau Pak Imam. Nah, itu melawan ya. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Itu untuk konsekuensi dan restitusi masalah itu terpecahkan. Lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa lingkaran budaya positif itu secara keseluruhan. Di dalamnya itu ada lingkungan yang positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas yang paling kecil. Karena kita penerapannya di sekolah, jadi yang paling kecil adalah peraturan kelas di kelas masing-masing. Intinya seperti itu. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, kenapa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas? Nanti saya jelaskan. Lanjut. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan?
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, beberapa waktu lalu saya juga melaksanakan keyakinan kelas yang ada di kelas 5 di kelas PJOK ya, karena di kelas masing-masing ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu seperti ini. Datang tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya apa? Yang bersifat universal. Yang bersifat umum. Tidak terlambat itu sifatnya masih belum umum. Yang sifatnya universal, ya, datang tepat waktu itu disiplin. Nah, sifatnya universal. Nah, nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Di sini kembali ke nilai kebajikan yang sifatnya universal, sebenarnya umum, tidak membeda-bedakan, semua orang paham. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju. Yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Pikir sedikit ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Tidak paham, mulai paham. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan masih bergantian atau menunggu giliran. Apa di situ? Universalnya, antri kan ya. Gunakan masker. Gunakan masker. Ya. Jangan berlari di kelas. Ya. Itu. Nah. Di situ begini. Nilai kebajikan adalah tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setelah minjam, contohnya minjam buku di perpus, kembalikan. Ya. Bahasa universalnya adalah tanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, ya, dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, komitmen, tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Bahasa kebajikannya itu menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, di sini bahasa universalnya untuk menjaga kesehatan. Intinya seperti itu bedanya. Lanjut Pak, sudah paham? Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin beberapa teman sudah ada yang paham 5 kebutuhan dasar manusia apa saja. Yang pertama adalah survival. Apa survival? Survival itu bertahan hidup. Ya, survival, bertahan. Power adalah apa? Kekuatan, kekuasaan. Freedom kebebasan, ya. Fun. Apa Pak? Senangan, ya. Ya. Dan belonging. Apa belonging? Apa? Ya, kasih sayang. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya. Ketika ada seseorang atau anak yang menyimpang, kita bisa melacaknya itu dari 5 kebutuhan dasar ini.
Apakah dia tidak diakui di teman-temannya, ataukah dia itu tidak dikasih sayang sama orang tua, atau dia itu tidak suka dengan mata pelajarannya, pengen senang kan, fun, ya. Nah, itu bisa dilihat dari 5 kebutuhan dasarnya. Apa yang kurang, apa yang belum tepat. Restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, dalam restitusi itu ada yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu memposisikan diri sebagai apa? Gitu. Di sini ada 5, yaitu penghukum, ya, penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kontrol sebagai seorang teman. Terus sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oh, boy, orang penghukum, ada pemantau, ada manajer. Ada yang sudah paham kira-kira salah satunya? Kalau penghukum mungkin banyak yang sudah tahu. Nah, penghukum itu seperti ini contohnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara guru tersebut. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu lagi. Itu adalah penghukum. Selanjutnya kan dimarahi atau dihukum. Intinya seperti itu. Masih dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan ini sekarang. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberi penghargaan. Jadi seseorang tidak akan melakukan sesuatu bila tidak ada hadiahnya. Intinya gitu. Penghargaan kan hadiah. Penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intensif. Coba. Salah satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu artinya seorang anak atau seseorang akan melakukan, nggak terasa, aku dapat hadiah, itu jangka pendek. Tapi jangka panjangnya itu akan ketergantungan. Kalau tidak dikasih hadiah, tidak akan melakukan. Itu penghargaan menghukum. Ya, seperti itu tadi. Contohnya, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat sasaran. Penghargaan tidak efektif. Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Contohnya, ketika seorang anak itu berbuat kesalahan yang sudah yang ketiga kali, contohnya, kamu sudah berapa kali ini saya lihat tidak memakai kaos kaki, contohnya. Kamu sudah 6 kali tidak masuk tanpa izin. Nah, itu sebagai pemantau, tidak memarahi, tapi semua itu didata, berdasarkan data, dicatat. Di situ kata-katanya seperti ini biasanya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan kalau seperti ini? Nah, itu kalau sebagai pemantau dan monitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Ya, manajer bukan seperti manajer kalau di perusahaan. Manajer di sini
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya terselesaikan atas permasalahannya sendiri. Itu adalah manajer. Kata-katanya seperti ini biasanya. Apa yang kita yakini? Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol, ya, dari penghukum, sebagai teman, sebagai terakhir manajer, yang paling baik menurut Bapak Ibu sekalian yang mana? Yang mana? Yang teman. Pemantau. Ya. Sebenarnya yang dituju itu adalah posisi kelima, yaitu posisi manajer. Tanpa marah-marah, tanpa menghukum, ya, tapi diajak berbicara dan mengetahui kembali ke keyakinan kelas. Seperti itu. Contohnya, kenapa kamu datang terlambat? Contohnya ya, saya tidak ada yang bangunkan. Itu benar masalah. Nah, itu saja. Terus kira-kira bagaimana kamu ke depannya? Apakah masih terlambat lagi? Seperti itu. Terus kira-kira di rumah itu siapa yang bisa membangunkan kalau kamu tidak ada orang di rumah? Seperti itu. Itu harus digali tanpa membuat dia itu bersalah. Dengan melihat kembali lagi tadi kebutuhan dasar manusianya tadi, lingkungannya seperti apa, keluarganya, itu juga harus diperhatikan benar-benar. Kalau kita ujuk-ujuk marah-marah tanpa melihat kebutuhan dasarnya dia, itu juga salah, karena tidak tahu apa sih hari ini kok setiap hari kok terlambat, ya, setiap hari kok minta uang temannya saja. Sedangkan kita tidak tahu barangkali di rumah itu memang sanggunya kayak TV, karena memang gak disangoni, karena memang di rumah itu sama mbahnya, seperti itu bisa digali dulu sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Itu manajer. Ayo. Nah, di situ ada 3 tindakan yang harus dilaksanakan ketika melakukan restitusi. 3 tindakan yang disebut segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, ya, hanya 3 itu. Validasi tindakan yang salah. Kamu tahu hari itu yang kamu lakukan itu benar apa salah, itu memvalidasi. Dan dia itu tahu kalau salah pasti. Menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Tidak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Meskipun sudah tahu kalau anak itu salah, tapi stabilkan dulu identitasnya. Dulu saya juga, Pak Guru juga seperti itu. Tetapi bagaimana caranya ke depan tidak mengulanginya lagi? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelasnya tadi, ke kebajikan universitasnya tadi. Kira-kira keyakinan kelasnya apa sih? Pasti nanti kalau terlambat bilang tidak boleh terlambat, disiplin, datang tepat waktu, pasti seperti itu. Kalau yang suka menyuri ya gitu, tidak boleh mengambil hak orang lain, pasti tahu. Ya, coba. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bukan untuk menebus. Kalau konsekuensi atau hukuman tadi istilahnya menebus kesalahan ya. Tapi ini adalah
belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ya, tawarkan. Mau seperti apa? Biasanya tawaran yang baik. Berarti saya itu tolong dikasih keistimewaan, saya datang terlambat 10 menit setiap hari. Nah, tapi yang kesempatan kerja tadi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tindakan ya. Kenapa? Tadi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Kenapa kamu seperti ini? Kita cari solusinya. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kira-kira bagaimana kamu ke depannya? Apakah harus seperti ini terus? Nah, itu adalah solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kembalikan lagi, tidak diasingkan, dan dia juga tidak merasa terasing. Seperti itu. Dan insya Allah tidak akan terjadi sakit hati kalau dihukum, pasti intinya nanti sakit hati. Nah, untuk tahap yang terakhir ini adalah tanya jawab dulu sebelumnya. Akhirnya nanti bentar. Silakan bertanya karena kita sudah memasuki tahap yang ke-5 ya. Bisa memberikan pertanyaan kira-kira apa yang belum paham atau digali lebih dalam dapat dilaksanakan di kelasnya masing-masing, seperti itu. Sebentar. Iku yo, tapi mana refleksi sing gawe video sampean tak jaluk yo. Kurang 10 menit. Ya silakan, ada pertanyaan 1 atau 2 atau 3 atau 4 terserah. Nanti mungkin saya bisa membantu untuk memecahkan masalah barangkali. Kalau tidak lanjut lagi. Silakan memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Bagaimana tahapan yang baik untuk menerapkan keyakinan kelas? Bagaimana tahapan yang baik untuk penerapan keyakinan kelas? Keyakinan di kelasnya ya, tahapan yang baik. Ada beberapa tahapan memang. Yang pertama itu mengumpulkan anak-anak di kelas masing-masing ya ini. Cukupnya di kelas, karena di kelas. Mengumpulkan anak-anak dulu. Di situ anak-anak diberitahu bahwasanya bagaimana sih kelas yang kalian impikan? Bagaimana kelas yang kalian mau? Seperti itu. Di situ anak-anak disuruh menuliskan di secari kertas, bisa ditempelkan atau nanti dikumpulkan. Tulis saja hal-hal baik yang ada di kelas yang ingin dituju. Tulis 4, 5 per anak. Dan di situ nanti dikumpulkan ya, di klasifikasi. Di situ pasti ada yang sama. Contohnya data per waktu tidak terlambat lah. Itu kan nanti pasti ada kalau seperti itu. Dan di situ nanti diklasifikasikan. Yang sama, terus yang kurang nanti bisa ditambahkan oleh gurunya. Nanti disepakati. Jadi nanti siapa yang
eh, tidak sesuai dengan kesepakatan ini, berarti harus diberikan restitusi. Seperti itu. Itu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kelas masing-masing. Ada yang lain? Iya, tuh. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, selama ini dalam menangani kasus siswa kebanyakan yang menerapkan hukuman atau konsekuensi. Apakah hal itu suatu kesalahan bagi guru? Ya, selama ini kita sering, bukan selalu sering menerapkan itu hukuman kepada murid. Apakah itu sesuatu yang salah? Ya. Sebenarnya itu bukan salah ya. Itu adalah cara yang terakhir yang digunakan. Kalau dari manajer tidak bisa, oh gini, saya tahu. Tahapan-tahapan dari atas itu memang belum diketahui. Kalau sudah bisa jadi melaksanakan restitusi, pasti hukuman tidak akan dilakukan. Intinya seperti itu. Bukan salah. Tetapi hukuman, tahu sendiri, hukuman itu menciptakan suatu efek samping atau trauma macam itu. Tadi saya sebutkan di depan, hukuman itu bisa efeknya jangka panjang, sangat panjang, bisa berpuluh tahun. Itu ya dendam juga seperti itu. Kalau hukuman, meskipun tujuannya benar, meskipun tujuannya sudah tepat, tetapi di sini kita belajar tentang restitusi agar tidak terjadi hukuman. Intinya seperti itu. Sambung ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh dari kelas yang lain, tidak apa-apa. Tanya, kalau saya jawab bisa jawab, kalau saya jawab sekarang, kalau tidak belajar lagi. Barangkali ada yang kurang paham, tidak apa-apa. Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin itu yang terakhir. Yang terakhir ada refleksi. Tahapan yang terakhir yaitu refleksi. Di sini ada 2 pertanyaan, bisa nanti dituliskan. Ya. Satu, hal baru apa yang Anda rasakan setelah seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Contohnya, ketika seorang anak itu berbuat kesalahan yang sudah yang ketiga kali contohnya. Kamu sudah berapa kali ini saya lihat tidak memakai kaos kaki contohnya. Kamu sudah 6 kali tidak masuk tanpa izin. Nah, itu sebagai pemantau, tidak memarahi, tapi semua itu didata, berdasarkan data, dicatat. Di situ kata-katanya seperti ini biasanya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan kalau seperti ini? Nah, itu kalau sebagai pemantau dan monitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Ya, manajer bukan seperti manajer kalau di perusahaan. Manajer di sini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat dilaksanakan. Coba.
di sekolah atau di kelas masing-masing dapat melaksanakannya. Yaitu apa itu disiplin positif, apa itu restitusi. Tujuan dari aksi nyata ini bisa dilaksanakan di kelas masing-masing seperti itu. Ya. Salah satu saya bacakan refleksi. Satu, hal baru apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan kelas di kelas Anda? Menyusun keyakinan kelas dengan orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi pelajaran proses belajar mengajar. Nah, sudah paham sebenarnya ya apa yang diharapkan, sehingga tugas ini harus disampaikan ke sekolah masing-masing. Coba yang terakhir. Karena memang refleksi adalah yang terakhir, bagi teman-teman yang belum atau sedang mengikuti calon guru gerak, bisa nanti mendaftarkan diri ya. Jadi tidak begitu rumit sebenarnya, hanya butuh itu tadi, kembali ke depan butuh motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri untuk melaksanakannya, itu saja sebenarnya. Demikian presentasi dari saya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan di SDN 2 Tangerang Klating. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan sekolah menjadi lebih maju lagi. Terakhir saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu masuk nih Pak Dinda. Daftar hadirnya 2 kali nggih.